Shalom anak-anak Kids Worship semuanya, selamat sore. Apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Kita bisa bersama-sama bersekutu pada sore hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yosua yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Anak-anak, Tuhan kita adalah Allah sumber keberhasilan. Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa, dan Tuhan membuat Musa berhasil. Tuhan juga bisa sanggup membuat Yosua berhasil. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya Yosua itu juga merasa diri tidak bisa, merasa diri tidak sanggup. Kalau dulu dia selalu melihat Musa, mengikuti Musa, melayani Tuhan. Sekarang pemimpinnya bukan Musa lagi. Kenapa? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama ya memperhatikan firman Tuhan untuk kita. Tuhan Allah memberikan keberhasilan untuk Yosua. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, jangan pindah tempat duduk, tetap di tempat masing-masing. Dengarkan baik-baik. Oke, perhatikan. Musa memimpin umat Tuhan melewati laut Teberau. Musa dipakai oleh Tuhan memimpin umat itu, dan Tuhan memberikan mereka minum air yang pahit diubah oleh Tuhan menjadi manis sehingga bisa diminum oleh umat Tuhan. Musa disertai oleh Tuhan. Umat Tuhan disertai dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin bagi umatnya, dan Tuhan memberkati Musa selalu. Tuhan memberikan hukum-hukumnya melalui Musa di atas gunung Sinai. 10 hukum Tuhan. Hukum-hukum itu mengatur kehidupan umat Tuhan agar kita hidup disiplin. Suatu hari Musa sangat marah dan membanting kedua loh batu di mana hukum itu terukir karena umat Allah membuat patung dan menyembahnya. Lalu Musa minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan terus menyertai Musa mengerjakan tugas-tugasnya. Musa memimpin umat Tuhan itu dalam perjalanan sampai akhirnya Musa dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Musa meninggal dan Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Bilangan 27 ayat 23, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosua adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah. Dia orang yang setia. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Musa telah mati, dan sekarang Yosua diberikan tugas untuk menjadi pemimpin. Yosua dipilih oleh Allah memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Yosua selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Musa dalam hukum-hukumnya. Bahkan Yosua ikut mendengarkan, ikut melakukannya, dan Yosua melayani Tuhan dengan baik. Yosua dipilih oleh Allah. Dan Tuhan berkata kepada Yosua
agar Yosua tidak perlu takut. Yosua harus kuat karena Yosua disertai Tuhan dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Anak-anak, kita tadi sudah lihat ya bersama-sama bagaimana firman Tuhan saat Tuhan mengutus Yosua untuk menggantikan Musa. Tuhan memberikan keberhasilan untuk Yosua. Anak-anak, kita akan bersama-sama mengingat, mengerti, dan kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Allah memilih Yosua. Yang pertama kita akan belajar Tuhan sumber keberhasilan, Tuhan memberkati Yosua. Anak-anak, kalau Musa disertai oleh Tuhan, kalau Musa yang dia dulunya apa pekerjaannya, ingat gak sih? Dia menggembalakan domba milik kepunyaan bapak mertuanya, dan Tuhan panggil dia. Hari ini kita akan juga kita tadi sudah melihat bagaimana Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Kita belajar apa, Kak Tari? Kita belajar bahwa Tuhan akan memilih orang-orang yang dikenannya, orang-orang yang dikehendakinya untuk melakukan kehendaknya. Tuhan memilih Musa untuk memimpin Israel. Sekarang Bapak Musa sudah meninggal dan Tuhan memilih Bapak Yosua untuk menggantikan, meneruskan tugas Bapak Musa saat memimpin umat Israel. Anak-anak, Tuhan mau memilih orang-orang yang dikehendakinya. Tuhan juga bisa memilih anak-anak, memilih Kak Tari untuk tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan memilih Yosua untuk memimpin umat itu. Sekalipun Yosua masih muda, sekalipun Yosua tidak seperti Bapak Musa yang sudah tua, tapi Yosua dipilih oleh Tuhan. Anak-anak, kalian itu kalau Tuhan berkenan memilih kalian untuk melayani, Tuhan juga bisa pilih. Tuhan juga mau pilih. Hah? Aku masih kecil, Kak Tari. Aku dipilih apa ya oleh Tuhan? Tuhan pilih kalian untuk jadi pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pimpin diri sendiri. Kalau di rumah papa mama kerja, kalau di rumah nggak ada siapa-siapa, sekolahnya kita masih jauh dari bu gurunya, kita nggak ketemu, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang nggak. Terus siapa yang pimpin diri kita? Nggak ada ketua kelas kan di rumah. Kita dipilih Tuhan jadi pemimpin untuk diri kita. Pimpin disiplin kerjakan tugas. Pimpin disiplin untuk kerjakan PR-nya. Memimpin dirinya sendiri untuk tekun membaca Alkitab. Memimpin dirinya untuk menghafalkan firman Tuhan. Memimpin dirinya sendiri untuk rajin ikut kids worship dan Sunday school. Anak-anak, sekalipun kita kecil, biasanya yang pimpin kita papa mama, biasanya yang pimpin kita guru-guru kita. Sekarang Tuhan juga bisa pilih, Tuhan pakai kita untuk memimpin dirimu sendiri. Iya, kamu ya, pimpin dirimu sendiri ya. Sekarang mulai mengatur dirinya ya. Ingatkan dirimu, waktunya belajar. Ayo, waktunya mengerjakan tugas. Ayo, waktunya bantu mama bersihkan rumah. Waktunya mama membantu menyiapkan makan malam. Waktunya bantu mencuci piring yang sudah Koko Cece ya. Kalau adik-adik, waktunya mau renungan. Waktunya mau dengar firman sebelum tidur. Ingat ya, anak-anak, kalian dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kalian kanak-kanak, kalian dipakai oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Kalian juga bisa dipilih oleh Tuhan. Jangan merasa tunggu besar dulu,
tunggu nanti aku dewasa. Tidak, dari waktu kanak-kanak Tuhan pimpin kita. Tuhan pilih kita untuk jadi pemimpin untuk diri sendiri. Nanti kalau sudah tambah bertumbuh lagi, lebih besar, bisa jadi pemimpin di sekolah, bisa jadi pemimpin. Ya nanti saat bekerja, saat nanti melayani, memimpin. Nah anak-anak, tapi dimulainya dari kapan? Dari masih kanak-kanak. Tuhan pilih kita juga untuk memimpin diri kita sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan pilih kita untuk melakukan tugasnya. Yang kedua, Tuhan menyertai orang-orang yang dipilihnya. Yosua dipilih oleh Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Kata Tuhan dalam ayatnya yang kelima, ya, dari ayatnya yang kelima, kata Tuhan untuk Yosua begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa kata Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Kalau Musa itu bisa mengangkat tongkatnya dipakai Tuhan terus membelah laut Tebrau. Wah, apakah nanti Yosua bisa? Janji Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Anak-anak, percaya ya, kalau Tuhan pilih kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Anak-anak, kalau dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin doa waktu persekutuan, percaya pasti Tuhan bisa memberikan kemampuan anak-anak berkata-kata. Tuhan memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk pimpin doa. Kalau Tuhan sudah memilihmu, Tuhan akan menyertai kamu. Seperti Tuhan menyertai Kak Cindy, seperti Tuhan menyertai Kak Tari, seperti Tuhan menyertai Musa dan Yosua, Tuhan juga menyertai kalian semuanya. Jadi jangan takut ya, percaya bahwa Tuhan itu menyertai orang-orang yang dipilihnya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir dari Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan keberhasilan dan ada perintah yang harus dilakukan supaya menikmati keberhasilan yang Tuhan berikan. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Jangan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Taurat ya, 10 hukum Tuhan ya. Harus bertindak hati-hati. Jadi harus kuat hatinya, harus sungguh-sungguh dan bersikap hati-hati. Anak-anak, jangan menyimpang dari perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan untuk kita ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kita lakukan. Kalau Tuhan ingatkan hormati ayahmu dan ibumu, kita lakukan. Menghormati. Tuhan katakan jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan mengucapkan saksi dusta. Kita bersikap hati-hati, bertindak hati-hati. Waktu ada sesuatu yang menggoda kita, makanannya enak banget, boleh nggak diambil ya? Kita bertindak hati-hati. Kata Tuhan tidak, kata Tuhan tidak. Tuhan katakan, jika kamu bertindak hati-hati, melakukan semua hukum Tuhan. Ayatnya yang ke-8, tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, merenungkan itu siang dan malam. Ayat yang bagian 8 bagian terakhir, sebab demikian kamu akan berhasil dan beruntung. Nah, ayat hafalan kita dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ini ayat hafalannya ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah
siang dan malam. Sampai di situ saja ya. Untuk adik-adiknya, kalau Koko Cece-nya sampai selesai. Ya. Untuk anak-anak yang preschool, yang belum sekolah atau yang TK, Yosua pasal 1 ayat 8 sampai di siang dan malam. Kalau yang lainnya sudah lengkap ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 8. Mari kita bersama-sama berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa. Tuhan, kami belajar percaya bahwa Tuhan memilih kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan membuat hidup kami berhasil. Tuhan tolong anak-anak semuanya dari masa kanak-kanak sampai nanti dewasa, sampai akhir hidupnya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati papa mama yang mendampingi mereka, yang mengarahkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.